Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng orang ini Bapak Indonesia, sebutin nama lu John. Pidian _ bule. Jangan lupa Di unfollow. siapa? Kalian enggak yang permisa gimana? Oh ya pemirsa gimana kalian? Mudah-mudahan sehat. Kalau yang sakit semoga cepat sembuh ya Pak ya. Klinik banyak kok. Iya. Goblok asli. Dan yang kalau baru bergabung di channel ini selamat bergabung Pak ya. Lu wajib nonton seri-seri kita yang lain gitu kan. Dan kita kali ini masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Balik lagi dari episode yang udah tayang kemarin gitu kan. Jadi kita akan menghadirkan info-info terkini tentang band-band di luar negeri sana. Yang pasti bakal seru John. Soalnya kadang-kadang orang banyak ketinggalan info. Di sini kita ceritain nih, kita dongengin lu. Lu cuma duduk santai ngopi, ya kan? Iya, yang penting nonton jangan lupa di subscribe. Iya, itu bab subscribe gratis. Gratis. Dan bunyiin lonceng yang jangan lupa. Ting right. Bunyi right ya. Iya, di like ini. Iya. Oke. Dan kali ini beritanya balik lagi tentang band-band yang udah agak lama sih. Kita nginfoin band-band yang gue bilang sih ya udah agak lama baru kedengaran lagi gitu kan. Ya, sekali ini infonya ada dari Fall Out Boy. Fall Out Boy alirannya apa John? Popang, tapi Popang imo. agak sedikit nyerempet ke imo. Iya, popang imo, bener agak-agak nyerempet imo gitu kan. Udah gitu. Let's go from me to where the world sugar was so down to me. I would never run in the bullying. Ngeri ya. Udah gitu, beritanya kayak gini John. Fall Out Boy akhirnya merilis teaser lagu baru lewat website terbaru mereka. Ini yang kita tunggu-tunggu John. Kita pengen tahu lagunya bakal kayak gimana gitu kan. Tapi dia sih simpel-simpel aja sih. Udah gitu. Mengikuti arahan melalui kartu pos yang dikirim kepada penggemar beberapa waktu lalu, Fall Out Boy FOB akhirnya merilis teaser dari lagu baru mereka. Baru info-info dikit gitu kan. Video mereka itu pun dirilis menampilkan sebuah video claymation dan kelihatan Fall Out Boy banget gitu kan. Teaser pertama dari lagu baru Fall Out Boy itu merupakan bagian dari album ke-8 mereka. Dia udah punya 8 album. 8 album. Gitu. Yang bakal segera dirilis juga kata dia gitu kan. Udah gitu legenda popang Chicago ini nge-share video baru. Ya, berdurasi hampir 2 menit itu tepat di hari Natal kemarin Pak dengan judul Claymation Fall Out Boy Celebration. Wih, ngeri sih. Video animasi garapan Mr. Oz ini memperlihatkan 1 menit 40 detik yang kelihatan trippy dan nggak beraturan. What? Belum nonton juga gue sih. Udah gitu, beberapa tepat di bagian akhir lo bakal disuguhi potongan lagu barunya selama 8 detik penuh. Kedengaran cukup bagus dan ngerok dengan ref dan drums yang terdengar bright. Drumnya dia kan karena popang dia mantep dan dia full tato banget ya. Yang drummernya iya nanti gila. kita review ya. Nanti kita review kalau ada yang request, kalau enggak ya nanti aja gitu. Itu keren lah dia. Iya gitu kan. Lanjut ya, selain videonya, band ini sebelumnya juga udah bikin sebuah website baru di mana video tersebut dirilis ya gitu kan. Dan udah gitu, silakan mampir buat nonton di channelnya dia, di channelnya Fall Out Boy aja lo nonton gitu kan. Wah, gue bilang sih kita bahas sedikit tentang FOB John. FOB menurut lu gimana John? Keren. Band the best. Ini parah sih ini band. Maksud gue dia popang tapi imo gimana sih apa ya? Jadi gini yo. Emang popang kan pop, ya kan? Iya. Imo juga termasuknya pop. Iya, betul. Jadi di combine kali ya, mungkin. Tapi memang asik kan. Maksudnya iramanya dia tuh catchy banget gitu. Popangnya memang nggak kelihatan popang
banget karena memang soundnya itu sound emo gue bilang. Kalau dia datang ke Indonesia lo bakal nonton nggak sih? Wih, nonton dong. Bagus kayaknya sih. Basisnya gue gayanya. Basisnya keren banget. Udah kita review juga kan tatonya kan. Atraksinya. Wajib nonton lo kalau belum. Emang basisnya emo banget deh. Emo banget dari segi rambut, tatonya juga tato-tatonya dia emo banget sih menurut gue. Juga kan? Gaya mainnya gitu. Dan di copy sama basisnya Lifestyle udah kita bahas kan di konten sebelumnya, nonton makanya nonton gitu kan. Lanjut ya ke berita selanjutnya gitu kan. Jadi berita selanjutnya nih ada dari legenda drummer dunia dari Mike Portnoy. Portnoy adalah ex-nya untuk Dream Theater. Dream Theater. Dan dia agak sedikit kasihan ya, pengen balik ke Dream Theater tapi nggak diterima lagi John karena Dream Theater udah audisi drummer baru gitu. Makanya jangan pernah keluar dari band bapak ini ya. Gitu kan ya. Sedikit kita bahas tentang Mike Portnoy gitu. Alasan kenapa Mike Portnoy bukanlah yang sosok Avenged Sevenfold cari. Oh, ini mengenai kenapa Avenged A7X tidak merekrut dia sebagai drum inti, Pak. Intinya begitu. Ini kita akan bahas sedikit gitu kan. Dan ini penting banget bagi penggemarnya Avenged Sevenfold gitu kan. Beritanya konkret banget. Jadi pada 28 Desember 2009, drummer kebanggaan dari Avenged Sevenfold, The Rev, meninggal gitu kan dunia di rumahnya di California. Ya, karena balik lagi narkoba. Jauhi narkoba, dekati cewek-cewek. Yoi. Hingga pada awal 2010, unit heavy metal Amerika Serikat itu menggait drummer dari Dream Theater, Mike Portnoy. Betul, bawain lagu apa sih namanya? Nightmare kebetulan gitu. Namun seiring berjalannya waktu ada aja drama yang timbul dari penabuh drum kelahiran Long Beach itu terkait aktifnya Portnoy bersama Avenged Sevenfold serta pilihannya untuk cabut dari Dream Theater, balik lagi gitu kan. Kemudian ditolak waktu dirinya minta buat balik lagi ke Dream Theater. Anjir. Dia belum bisa move on dari Dream Theater, ditolak pengen balik lagi gitu kan, Bro. Udah kan? Udah gitu sampai pada tahun berikutnya, gitaris Avenged Sevenfold pun mengeluarkan statement bahwa sebenarnya mereka nggak ada niatan juga buat ngambil Portnoy sebagai drummer tetap. Itu alasannya kenapa dia tidak jadi drummer tetapnya Dream Theater gitu kan. Jadi drummer tetapnya Avenged Sevenfold, sorry gua salah. Udah gitu sejujurnya emang cuma dia Portnoy yang sanggup ngerjain pekerjaannya ditinggalin Drev. Ya karena emang kiblatnya Drev adalah kayak Portnoy gitu kan. Gue pikir dia juga mencari sesuatu yang baru dan hidupnya gitu kan. Gue juga nggak tahu kalau hubungannya udah nggak baik sama Dream Theater. Bahkan sebelum dia ketemu sama kita, katanya Jackie Vengeance wawancara bersama Guitar Awards di tahun 2011 silam gitu kan. Waktu album Nightmare keluar jadi nomor 1, lalu disusul dengan tour yang panjang banget. Hal itu bikin dirinya senang dan meyakinkan kalau Doi pengen jadi member dari Avenged Sevenfold gitu kan. Tapi waktu itu kita belum siap untuk mengambil personil baru, katanya gitu, Pe. Dia juga bukan sosok yang kita cari dari semuanya itu, katanya Jackie Vengeance gitu kan. Gokil, gue bilang. Dan ya, hasilnya setelah pun Avenged Sevenfold udah nggak jalan lagi bareng Portnoy, yang mana kemudian menjadikan Erin Elijah sebagai pengganti tetap The Rev gitu kan. Tapi sekarang udah digantiin lagi kayaknya. Jadi kita bahas sedikit, John. Lu keluar dari Dream Theater, Lu mau masuk lagi? Lu mau masuk lagi ditolak. Ya malu lah. Ya iyalah, gimana sih? Lu udah keluar, men. Maksudnya, ya memang lu legend, lu drummer keren banget, asli lu gila. 3 part drum jadi 1 bass gitu kan. Lu udah master banget. Dan sekarang gelarnya juga lebih master kayak yang drummer yang sekarang gitu kan. Ya wajar mungkin ditolak, mungkin karena persepsinya dia lu kayak jatuhnya kayak nyepelin band. Lu udah cabut, lu pengen balik lagi. Dan setelah digait sama Avenged Sevenfold-nya malah nggak berminat gitu kan buat, soalnya mungkin visi dan visinya beda kayaknya. Beda. Karena udah terlalu old apa gimana, John? Tapi emang kalau dari segi teknikal emang ngeri, John. Mike Portnoy emang ngeri banget dari segi teknikalnya gitu kan. Mantap ya. Pokoknya Mike Portnoy adalah hal yang terbaik. Lanjut, berita selanjutnya gitu kan. Wih, udah kayak penyiar ini gitu. Jadi, lanjut, berita selanjutnya. Wih, Next, jadi ada berita dari balik lagi Slipknot.
Jadi berita tentang judulnya ya. Jadi album baru Slipknot, Look Outside Your Window akan dirilis tahun ini. Woi. Ini kita tunggu-tunggu, John. Kita tunggu-tunggu dengan penampilan drummer yang baru. Dia kan drummer yang ini baru ngerilis album tapi sama jago yo drummer sekarang. mantap. Jay Weinberg itu menurut gua mantap. Sebab, wih, keren banget. Endorse-nya juga keren banget. Mahal-mahal. Brengsek emang. Iya, parah. Kita bahas sedikit ya. Slipknot mungkin bakal buka topeng saat mereka meluncurkan album lama yang nggak pernah dirilis, katanya Look Outside Your Window. Akhirnya rilis menurut Clown dalam sebuah wawancara terbaru. Oh, Clown itu pemain perkusin ya? Perkusi. Yang katanya hidungnya mancung. Iya, bukan yang badut. Udah gitu lebih tepatnya akan dirilis pada awal April ketika kontrak Slipknot dengan Roadrunner Records habis. Oh, jadi dia mau pindah label. Roadrunner kan udah menaungin dia sampai sekarang ini. Menurut gua keren juga sih. Kabar baiknya adalah 6 bulan dari sekarang pada April Fool's Day kita keluar dari label, kata dia gitu. Nggak ada rencana mau rilis apa-apa dan kita udah ngomongin itu, tapi gue kebayang sih kalau ada kemungkinan itu Look Outside Your Window akan rilis setelah itu, ucapan Sound gitu. Wih, ngeri sih gue bilang sih. Udah gitu nggak ada lagi yang bisa kita lakukan dan album itu siap rilis ya, jadi sebenarnya materinya udah siap ya, tinggal luncur doang gitu kan. Udah gitu lanjut Clown kepada Upset Magazine gitu kan. Wih, gila, gue jadi penasaran, John. Keren deh. Keren loh, si Sound itu kalau udah mengumumkan itu kan dia salah satu pendirinya aja. Pendirinya. Ya, yang baru itu pendirinya, bahkan si Kore dia masuk ke 8, nomor 8 kan. Dia masuk yang ke-8 gitu. Jadi si Sound ini ya penentunya, ibaratnya gue mau rilis ya udah rilis lah. Kayak gitu. Berarti materinya udah siap menurut lu. Dari info yang udah kita bacain ini berarti kan dia udah siap. Bener. Jadi tinggal rilis doang. Tapi pendapat lu tentang album-album sebelumnya Slipknot setelah si Jay Weinberg ini bergabung gimana sih, Jan? Yeah, drummernya yang baru. Bagus ya. Ada aura positif. Sama lah. Sama skillnya sama. Iya, ritme permainannya gila, Pak. Edan itu. Mantap sih, John. Udah gitu, yang paling keren adalah double bass untuk setnya Jay Weinberg ini menurut gua nggak pernah dipakai buat si drummer Slipknot yang lama gitu kan. Karena dia terlalu simple menurut gue gitu kan. Tapi kalau si Jay Weinberg kayaknya nggak mau simple. Dia maunya ribet dan kelihatan bassnya tuh mewah. Dan ketokannya tuh biar rame. Betul. Karena biasa gunain mungkin tomnya cuma 5, udah gitu simbal juga full kelilingin karena double bass gitu kan. Keren sih menurut gue sih. Gue nggak bisa komen apa-apa, gue menantikan banget gitu, John. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, sebelum gue tutup nih, Pak. Udah segini aja kayaknya. Durasi, John. Iya, kita nyariin berita aja. Jangan lama-lama, John. Ya, nanti mereka bosan gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan buat dari ketiga berita ini, Pak. Ya kalau ada kritik dan saran lu DM aja ke IG gue. Kalau misalnya ada yang mau ngasih info terbaik tentang band-band yang nggak gue tahu, yang nggak kita tahu dan pengen dibahas di sini di Ngusik ini tentang berita info seputar selebritis di luar negeri, DM aja, Jan. DM aja ke IG kita. Nah, IG gua ada IG Apaan Cine TV, lu DM aja. Ini ada berita nih, misalnya ini mau ngeluarin album ini, udah pasti harus terpercaya ya. Soalnya kadang-kadang takutnya beritanya cuma anime apa terserah. Iya, terserah lah, boleh kalau kayak gitu. Tapi copyright, Pak, jangan. Jangan kalau Jepang mah. Iya, Jepang jarang-jarang aja nanti kita saring-saring dulu gitu kan. Ya, mungkin segitu aja, Pe. Gitu kan. Bila ada saran kritik bagi tulis di kolom komentar, jangan lupa di like, komen, subscribe biar channelnya berkembang. Kita ketemu di info-info berita selanjutnya tentang musik-musik luar negeri. Pokoknya see you di next video. Bye bye.